Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghidupkan waktu bainal isya'aini, yaitu antara maghrib dan isya. Tentu saat ini kita juga berada pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, sekaligus kita juga niat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didapati beliau berpuasa pada hari Senin. Kemudian beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Kemudian beliau menjawab, "Fihi yauma wulidtu." Pada hari itu aku dilahirkan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memperingati kelahiran Nabi, tentu cara bersyukurnya tidak harus sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian kita ada yang kalau hari Senin juga berpuasa. Boleh atau tak boleh? Boleh, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita senang dengan kelahiran beliau, tidak harus dengan berpuasa, termasuk mengucapkan alhamdulillah. Termasuk ini ucapan yang paling baik, paling terdepan di dalam bersyukur adalah ucapan alhamdulillah. Boleh saja. Seperti kalau ada orang misalnya, hari itu dia mendapatkan rezeki yang sangat banyak, ya. Nah, misalnya dapat uang 1.000.000 ringgit misalnya, besar ya. Dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak dia mengucapkan alhamdulillah? Tentu boleh. Bolehkah dia bersyukur dengan cara dia ambil uang dari 1.000.000 ringgit itu, misalnya 1.000 ringgit, kemudian dia sedekahkan, dia masukkan di masjid atau apa namanya ini, tabung amal, ya. Dia masukkan uang 1.000 ringgit dengan niat, alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah karena hari ini aku mendapatkan rezeki 1.000.000 ringgit. Maka dia bersyukurnya dengan cara memasukkan sedekah kemana? Tabung masjid. Boleh atau tak boleh? Boleh.
Namanya juga bentuk syukur. Atau orang mendapatkan uang 1.000.000 ringgit, jadi tiba-tiba dia langsung sujud syukur. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ternyata cara bersyukur itu macam-macam. Ya? Di antara dari cara bersyukur yang macam-macam itu, tatkala kita sudah paham, sudah mengerti bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka boleh tidak kita memuji Nabi? Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan seorang Nabi yang luar biasa. Aku memiliki seorang Nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang dekat dengan Allah. Nabi yang bisa menyebabkan aku tahu jalan yang benar. Boleh atau tak boleh? Boleh. Kalau ditanya, siapa kalau gitu pertama kali yang mengajarkan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Siapa yang mengajarkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memperingati hari kelahiran Nabi pada hari Senin. Ternyata beliau berpuasa, dan ketika ditanya, kenapa kok berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab apa? Fihi yauma wulid. Itu karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi kalau orang memperingati Maulid Nabi, kira-kira ini bikinan orang sekarang, apa Nabi yang mengajarkan? Nabi yang mengajarkan. Paham ya? Nah, ini luar biasa. Karena itu jangan segan-segan kita menghadiri peringatan Maulid Nabi, karena Nabi sendiri, Nabi lah yang memperingati hari kelahirannya hanya saja dengan cara bersyukur kepada Allah, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin. Apakah ada para sahabat yang puasa pada hari Senin? Tentu banyak. Tentu banyak. Para ulama-ulama juga tentu juga banyak. Nah, ternyata di kalangan kita umat Islam sudah terbiasa puasa pada hari Senin. Itulah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, orang kalau cinta kepada Nabi, cinta, maka apa saja yang diamalkan, diajarkan, dilakukan oleh Nabi, dia berupaya untuk mempelajarinya, mempelajari, melihat sejarahnya, kemudian berupaya untuk mengikutinya, menirukannya. Betul atau tidak? Kita datang ke tempat masjid sini, niat sholat maghrib dilanjut dengan majelis taklim. Apakah yang seperti ini dulu nggak dikerjakan oleh Nabi? Dikerjakan. Nabi itu setiap hari, kalau beliau setelah sholat di Masjid Nabawi, ya, maka beliau memberi nasihat-nasihat, pengarahan, ya, mungkin kalau bahasa sekarang namanya ceramah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu didengarkan oleh para sahabat, dan mereka yang hafal itu menyampaikan kepada orang berikutnya. Maka ucapan-ucapan dari Nabi Muhammad SAW diberi nama hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan waktu beliau yaitu dilakukan pada waktu setelah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Para sahabat, ya, mereka yang berkesempatan untuk mengaji. Begitu. Ya, seperti kita ini. Kita di sebagian masjid kita kan begitu ya. Ada pengajian atau ceramah agama. Sebagian dari kita bisa hadir.
Tapi sebagian yang lain mungkin ada urusan yang lain. Begitu juga dengan para sahabat. Diriwayatkan ini, para sahabat itu kalau datang ke majelis Nabi kadang-kadang bergantian. Hanya ada bedanya, ada beza sedikit dengan kita. Kalau para sahabat saya gambarkan, kita dengar nama sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Umar ibnul Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Jabir, Sayyidina Abu Hurairah, dan masih banyak yang lainnya. Itu biasanya begini. Kalau hari ini kita sebut Ba'dal Maghrib. Ba'dal Maghrib hari ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hadir di majelis Nabi. Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Umar kebetulan punya urusan di luar. Ya, urusan. Ya, urusan itu macam keluarganya sakit misalnya harus mengantarkan ke hospital kan gitu ya. Namanya urusan. Berarti maghrib hari ini Sayyidina Umar tak bisa datang. Yang datang siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain, ada yang hadir, ada yang punya urusan. Itu biasanya ya ikhwan, esok hari tatkala waktu sudah luang, kosong, luang waktunya, misalnya jam 10 pagi, ya, maka yang tak hadir kita katakan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu akan ziarah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, apa yang disabdakan oleh Nabi tadi atau semalam? Begitu. Sehingga pelajaran itu sampai kepada mereka, karena setiap sahabat yang tidak bisa hadir dalam majelis Nabi akan menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Itulah majelis taklim di zaman Nabi dengan para sahabat, terutama tatkala beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Jadi Madinah itu hidup dengan apa? Majelis taklim. Luar biasa. Kemudian di antara dari sekian banyak orang, dari sahabat maksudnya, itu ya macam-macam karakter sifat para sahabat, dan semuanya rata-rata namanya sahabat Nabi itu menampakkan rasa cinta dan rindu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa bertemu secara langsung, maka mereka akan mencari informasi dari kawan-kawannya, ya. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk hadir dalam majelis yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka langsung hadir di majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Di beranda masjid Nabi, tahu beranda ya? Di sebelah luar namanya beranda itu ya, teras beranda. Itu juga sebagian sahabat menetap di situ sampai bermalam, bukan sehari 2 hari, tapi ikut di situ. Namanya beranda itu dikatakan as-suffah, suffatul masjid, beranda masjid. Nah, orang-orang yang menetap di suffah tadi itu diberi istilah dengan ahlus suffah. Di antara nama-nama orang yang menetap di beranda masjid Nabi atau ahlus suffah adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya. Maka Sayyidina Abu Hurairah ini bisa dikatakan murid, santri, murid, pelajar yang belajar di pesantren atau di pondoknya Rasulullah. Yang pondoknya Rasulullah itu kita beri nama apa? Pondok Ahlus Suffah. Kalau sahabat-sahabat yang lain ada yang datang pergi, tapi Sayyidina Abu Hurairah dengan beberapa orang lainnya justru memilih
tidur bermalam di mana? Beranda masjid. Ada apa tujuannya? Tujuannya adalah setiap nabi menyampaikan nasihat-nasihatnya atau ceramah-ceramahnya, mereka hadir sehingga mereka merekam banyak sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab mengapa kalau kita tengok di kitab-kitab hadis, ya, maka yang paling ternama, paling utama dari nama-nama sahabat Nabi itu dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di situ, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Ali juga ada. Tapi yang paling banyak justru nama Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Kenapa? Iya, Sayyidina Abu Hurairah itu mengaji langsung kepada Nabi. Murid, santri, pelajar yang tidak kemana-mana. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain kadang hadir, kadang tak hadir. Paham ya? Ini sebab kenapa riwayat hadis itu kebanyakan kalau kita beli kitab-kitab hadis apa saja macam-macam. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya. Ada kitab-kitab yang jadi seperti Riyadhus Shalihin, ya dah. Dan kitab-kitab hadis lainnya kalau kita buka kebanyakan ada tulisan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maklumlah itu anak santri. Ya, macam kita ini. Kita kalau ada guru di satu tempat membuka pondok, tempat pendidikan, madrasah, ada santri-santri yang ikut di situ. Sedangkan kita seringkali hadir sama guru tersebut pada saat pengajian ba'dal maghrib sampai isya. Kita mengaji. Tapi yang ini justru murid langsung belajar di situ, tak pulang-pulang. Nah, kita hadirnya hanya ba'dal maghrib dan isya. Kira-kira ilmu yang paling banyak mendapatkan macam kita-kita ini atau anak santrinya, anak muridnya, anak muridnya. Begitulah zaman tersebut juga terjadi pada peristiwa Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Bahkan suatu saat ya ikhwan, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala itu mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini alhamdulillah ya ikut pengajian engkau ya Rasulullah, tapi ada masalah ini. Apa masalahnya gitu? Kadang-kadang apa yang kau ucapkan saya lupa. Macam kita ini kan gitu ya. Ya, kita mengaji kepada banyak guru, tapi yang diucapkan begitu selesai pulang kita paham, tapi mengucapkan ulang lupa gitu, betul? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baik, begini ya kata beliau, ini terjemahan saya lebih memudahkan ya. Aku akan membentangkan sorbanku ini, dibentangkan. Barang siapa setelah aku berdoa di atas sorbanku ini, lantas dia mendekap dalam dadahnya, didekap gitu, maka dia tidak akan lupa apapun yang dia dengarkan. Lantas Nabi Muhammad membentangkan sorbannya, dan beliau berdoa di atas sorban itu, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, setelah beliau selesai berdoa, tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang, mengambil, melipat sorban itu, kemudian mendekatnya pada dada beliau. Ya, nah, setelah itu beliau merasakan suatu hal yang aneh, luar biasa, ajaib. Beliau mengatakan, sejak peristiwa itu, sejak aku dekap sorbannya Nabi, maka satu pun huruf yang dilafadzkan, yang diucapkan oleh Nabi, untuk selama-lamanya aku ingat dan tidak akan lupa. Begitu, ini mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Nabi,
Mukjizat itu kecil, mukjizat macam gitu, betul. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Laut saja dipukul dengan tongkat bisa terbelah. Maka kalau cuma berdoa, kemudian apa? Sayyidina Abu Hurairah setelah peristiwa itu tidak pernah lupa, kan kecil urusannya. Ya, tapi tetap itu adalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sejak peristiwa pendekapan sorban Nabi, maka Sayyidina Abu Hurairah menjadi penghafal hadis terbanyak di kalangan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidina Abu Hurairah itu bergaul akrab dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kurang lebih antara 3-4 tahun. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini berkawan dengan Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sudah akrab, sudah dekat. Tapi hadis-hadis yang datang dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan hadis yang datang dari Sayyidina Abu Hurairah, maka yang datang dari Sayyidina Abu Hurairah jauh lebih banyak. Kenapa? Begini ya ikhwan, seperti kita juga, kita itu diantara yang hadir ini ya ada pedagang, betul? Ada kan? Ada orang yang melaut, ada kan? Ya. Ada juga guru, ya, teacher ya. Ada enggak? Ada. Ada yang kepentingannya itu urusan sedekah, betul? Jadi macam-macam ini. Lah kalau guru, misalnya ini guru sekolah, guru apa, itu kalau dalam pendidikan itu lebih lekat, mengingat lebih lekat karena terbiasa dalam dunia pendidikan. Sedangkan kita yang orang pasar misalnya, jualan, pedagang, kita hadir apa? Alhamdulillah aku mengerti. Ya, misalnya ada aturan dilarang minum apa? Arak. Nah, kita tidak minum arak. Kenapa? Karena hukumnya haram. Paham ya? Kita semuanya tahu. Akhirnya kita yang pedagang, yang orang laut, ya dan lain sebagainya tidak mabuk kan gitu. Tapi kalau untuk mengulang lagi apa ya tadi ya, dalilnya apa? Mungkin lupa. Tapi kalau guru biasanya ingat. Nah itu maklum ya. Nah demikian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam hari-harinya itu yang diperlukan adalah berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap apapun yang dibutuhkan diperlukan oleh Nabi Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk memenuhinya. Pergi kemana saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu ikut kepada yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya macam gini. Kalau saya contohkan saya pribadi misalnya ya, sekarang saya mau ke Tandas, gitu ya. Saya mau ke Tandas. Nah ini murid-murid tetap mengaji di sini. Tapi ada saya bawa murid satu antarkan ke Tandas, yang lain masih bawa kitab. Paham ya? Saya ibaratkan seperti murid saya yang mengantarkan ke Tandas kan untuk kepentingan saya kan? Ya, untuk keperluan saya. Perlu enggak orang macam ini? Sangat perlu. Tapi yang belajar bawa kitab sangat perlu juga. Paham ya? Begitu kejadian di zaman tersebut. Tapi semuanya itu hidup mereka mencintai Nabi luar biasa, peduli terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga mereka mengikutinya. Barangkali ya ikhwan, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi Muhammad puasa pada hari Senin, beliau itu tanpa cakap, tanpa berkata-kata, langsung Senin berikutnya ikut puasa sunnah. Tapi kalau Sayyidina Abu Hurairah tidak begitu. Bukan tidak puasa, tapi sabda Nabi itu apa? Dicatat, diingat. Ya, kenapa? Guna apa? Untuk disampaikan kepada murid yang lain. Itu kepentingannya beda-beda. Sayyidina Khalid bin Walid pernah dengar kan? Apa itu?
menghunuskan pedang untuk perang, komandan perang. Kalau beliau jarang terdengar meriwayatkan hadis, mungkin ada satu dua. Kepentingannya beda. Apa itu kepentingannya? Beliau adalah orang yang setiap saat demi membantu, demi kepentingan Nabi Muhammad dalam berdakwah, maka Sayyidina Khalid bin Walid maju di garda terdepan untuk membela Nabi. Malah dalam rangka apa? Melawan musuh-musuh Islam. Bang, kepentingannya beda. Ya, di masjid kita ini juga yang beda-beda. Ada yang kepentingannya saya mau ngurus bangunan, peduli bangunan. Oh ini sudah lama, ini harus diperbarui, kan begitu ya? Ini ikonnya sudah rusak, dipanggilkan teknisi, betul? Tapi ada juga yang ngurusi ini, yang imam sholat siapa, yang khutbah siapa, kan beda-beda urusannya. Tak bisa sama. Kurang lebih begitulah, mereka ini datang pada Nabi untuk menyampaikan rasa kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada Nabi, juga rasa cinta mereka kepada Nabi, ketaatan kepada Nabi, tapi dengan cara yang berbeza-beza. Suatu saat ya ikhwan, tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, itu situasi kota Madinah menjadi hening, menjadi suasana duka. Tatkala Nabi wafat, tidak ada orang di kota Madinah yang berani bercanda, tidak ada. Semuanya sedih, pilu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW wafat. Ini rasa cinta para sahabat pada Nabi, pedulinya itu bagaimana? Sampai diriwayatkan begitu beberapa hari ini namanya Madinah menjadi kota duka cita, sedih semuanya penduduknya. Yang diingat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada seorang wanita datang ke tempat istri Nabi, yaitu Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini si wanita, karena ingin menyampaikan rasa cinta beliau kepada Nabi dan duka yang luar biasa karena ditinggal Nabi wafat, maka sang wanita ini minta izin kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kalau engkau perkenankan, aku ingin ziarah makam kuburan Nabi SAW. Dan kalau engkau izinkan, wahai Aisyah, singkaplah tirai yang menutupi makam Nabi Muhammad SAW. Kenapa tujuannya? Untuk melampiaskan rasa rindu dan cintanya kepada Nabi Muhammad yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Siti Aisyah melihat situasi dan cukupan sepi, maka dipanggillah wanita tersebut, diajak untuk masuk mendekat bilik yang ada makam Nabi Muhammad SAW. Disingkaplah. Setelah disingkap, maka sang wanita itu datang duduk bersimpuh di depan makam Nabi Muhammad SAW. Karena rasa cintanya yang sangat luar biasa kepada Nabi, meneteslah air mata yang tidak bisa ditahan. Menetes, tambah lama bukan tambah selesai, semakin deras. Ini apa? Sang wanita memikirkan, kapan lagi aku akan berjumpa dengan Nabi, karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Sampai Siti Aisyah ini merasa kesulitan ya ikhwan, akan ditegur, orang ini masih menangis. Seperti kita kalau ada saudara kita sedang menangis karena kesedihan atau apalah gitu ya, kita akan menegurnya kan, nanti dulu biar reda, biar selesai. Tapi wanita ini semakin lama bukan semakin selesai menangisnya, semakin tampak rasa rindu,
seakan-akan ingin mendekap itu makam Nabi, mau didekap, mau didekatkan kepada dirinya. Kenapa kok begitu? Karena mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin lama itu saya katakan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau emosi yang negatif itu ada orang marah-marah, ada orang lempar ini, emosi, dibuat marah, emosi namanya. Itu emosi yang tidak baik. Tapi ada emosi sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Kadang-kadang timbul emosi sehingga jantungnya ini berdetak kencang. Contoh misalnya begini. Saya misalnya tak bisa berenang. Saya naik perahu atau kapal. Saya bawa anak. Anak saya jatuh ke lautan. Gimana saya sebagai seorang bapak? Sedih kan? Mau terjun saya tidak bisa renang, takut. Minta tolong orang, gak ada yang mau nolong. Maka timbul emosi, tapi emosi ini bukan marah kepada orang lain. Kadang-kadang marah kepada dirinya. Kenapa kok aku tidak bisa menolong? Padahal ini adalah anakku yang aku cintai, misalnya. Apa yang terjadi, Pak? Biasanya detak jantung ini kemudian semakin memicu, terpicu. Yang jadi masalah kalau punya penyakit jantungan. Anaknya tenggelam mati, bapaknya sedih, memikirkan, tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya bapaknya mati bukan karena tenggelam, tapi mati karena jantung. Bahkan gembira pun bagi orang yang punya sakit jantung itu bahaya kalau gembiranya terlalu berlebihan. Maka kalau ada tempat dinasti apalah rekreasi itu boleh naik kereta ini bagi yang tidak punya penyakit jantung, betul? Karena kalau kaget bisa mati kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira sang wanita yang datang ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lama semakin menjadi dia rindunya, emosinya juga, tapi emosi karena cinta akhirnya dipanggil oleh Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah seperti itu? Sulit bagi kita. Ya, mungkin karena rasa cinta kita kurang mendalam kepada Nabi. Bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, Nabi pernah mengatakan dalam satu sabda beliau bahwa ini persaksian Nabi bagi kita ini kesempatan bagi kita sebenarnya ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok orang yang mereka itu datang setelah aku meninggal dunia, masanya lama setelah aku meninggal dunia, ya seperti kita itu ya. Itu mereka mencintai diriku sangat luar biasa. Bahkan mereka ingin jumpa denganku, andai kata harus mengorbankan keluarga dan seluruh hartanya, maka akan mereka lakukan. Maksudnya begini, kita ini kadang-kadang kalau sudah cinta pada Nabi, kita ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan? Ya kadang-kadang kita mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Apa ini? Ratusan ribu ringgit, bila perlu jutaan. Ya, jutaan ringgit kita keluarkan. Kalau kita kepingin yang betul-betul bisa sampai ke tempat makam Nabi, apa yang kita lakukan? Bila perlu sewa pesawat. Orang nyewa pesawat ini kan mahal, Pak. Artinya mengeluarkan uang. Kadang-kadang perlu meninggalkan keluarganya, Pak. Betul? Ya kalau ada yang memang berlebihan,
Ya istrinya diajar, tapi kan orang setiap saat, tidak semua orang punya begitu ya. Sampai meninggalkan anak, keluarga, dan mengorbankan hartanya. Untuk apa? Untuk menyampaikan rasa cinta, ingin dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Besok di akhir masa, besok kelak, ya kita ini dimaksud. Nah, tergantung dari kita bagaimana merespon apa yang disabdakan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan juga rasa cinta kita kepada Nabi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, kita pun mengatakan, ya Rasulullah, kami mencintai engkau, ya Rasulullah. Jangan tolak cinta kami, jangan. Terimalah ya Rasulullah, cinta kami apapun yang bisa kami berikan akan kami sampaikan demi rasa cinta kepada engkau, hai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan respon, sehingga kelak tatkala kita meninggal dunia akan mendapatkan syafaat al-kubra dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pecinta-pecinta Nabi. Mudah-mudahan kita juga dicintai oleh Nabi. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat al-uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, barangkali apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, sehingga kita kelak akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.